Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, karunia, kasih sayang dan hidayah yang dilimpahkan Allah ke dalam jiwa kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Tentunya sebesar-besar rasa syukur kita kepada Allah, itu besarnya nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Baik nikmat itu yang bisa kita rasakan, kita nikmati secara langsung dengan panca indera kita. Ada yang bisa kita lihat, bisa kita minum, yang kita nikmati, ataupun nikmat itu yang tidak berupa, sifatnya abstrak, tidak kelihatan, tapi sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu seperti rahmat dalam bentuk hidayah. Hidayah itu petunjuk. Dengan petunjuk dan hidayah yang Allah limpahkan ke dalam jiwa kita, hati kita, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Maka oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa pentingnya kita bersyukur kepada Allah dengan Allah sudah membimbing kita dengan hidayahnya. Karena perumpamaan kehidupan yang berada dalam hidayah dan tidak itu seperti orang yang melakukan perjalanan. Orang yang hidup tidak dalam hidayah Allah itu seumpama orang berjalan di malam yang sangat gelap tanpa ada lampu dan pelita. Dia akan berjalan kemana arah saja, tidak menentu, ya, dan dia akan tersesat di dalam kegelapan itu. Dia tidak bisa membedakan ini jalan yang benar atau jalan yang tidak, ini jalan yang sebenarnya atau bukan, sehingga tidak bisa lagi membedakan antara hak dan yang batil. Pokoknya saya tempuh aja, yang penting saya sampai, pokoknya sampai ke situ, ya. Apa yang diinjaknya tidak tahu, apa yang dipegangnya tidak tahu, karena hidupnya penuh dengan meraba-raba. Ya, tujuannya hanya pokoknya sesampai ke situ, bagaimana caranya saya harus lakukan. Begitu perumpamaan ketika hidup kita ini tidak berada dalam petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan kacau balau, hidup ini akan tidak menentu, tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil, tidak bisa membedakan ini yang terpegang punya kita, punya orang. Begitu bahayanya. Tapi perumpamaan orang berada dalam hidayah Allah pada dirinya, situ orang seperti berjalan di siang hari yang terang benderang seperti ini. Ketika kita berjalan di siang hari tadi, dulu beradir, bapak beradir, kita dapat melihat mana jalan yang harus kita tempuh, mana tidak jalan yang harus kita tempuh. Bisa kita bedakan. Bisa bedakan. Oh, ini got, kita lompati. Ini jalannya berubah, kita hindari. Kan tidak semua kita pegang. Dan kita tahu, oh ini kan punya saya, ini tidak. Sehingga kita bisa menjalani hidup dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itulah kita selalu bermohon kepada Allah. Hendaknya permohonan kita itu berkaitan semoga apa yang sudah Allah curahkan ke dalam jiwa kita dalam bentuk hidayah itu tidak condong kemana-mana. Karena hidayah itu letaknya di mana? Di hati kita. Maka oleh sebab itu beradir, biasakan kita membaca satu doa
di antara doa-doa kita. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Baca nanti surah Al-Imran ya. Ya, ayat 8 ya. Bunyinya begini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat 8. Ya. Silakan buku ayat 8. Ini penguat jiwa dulu sebelum kita masuk ke materi kita dalam surah Ghafir. Jadi pada ayat 8 dari surah Al-Imran, surah Al-Imran itu pada surah yang ketiga. Dia menurunkan kita. Ya, ayat yang ke-8 ya. Coba kita lihat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa isi permohonannya? Ya Tuhan kami, ya, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, ya, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Baik, si doa kita bermohon kepada Allah, hati kita ini yang sudah berada dalam jalan yang lurus, dalam petunjuk Allah, tidak condong dia kepada jalan yang sesat, jalan yang tidak diridai oleh Allah. Ya, dan kita bermohon supaya kita selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya. Nah, ini salah satu doa yang harus kita rutinkan, kita baca, dan Allah tunjukkan kepada kita, ya, untuk senantiasa kita baca. Kapan itu? Ya di akhir-akhir doa kita, di antara doa-doa kita baca itu. Katanya itu adalah doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Kita baca saja karena termaktub dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kita salawat kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Semoga kita ini menjadi umat yang setia bersama beliau, berpegang teguh dengan dua pusaka yang beliau tinggalkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Betul-betul kita pegang dengan kuat, jangan kita memegangnya setengah hati atau jauh hati kita dari itu, maka kita akan tersesat. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kita tuntaskan surat Ghafir. Surat Ghafir ayatnya yang kita lanjutkan ayat 41. Sebelum kita masuk ke situ, kita jemput sedikit dulu Bapak dan Ibu hadir, kita yang hadir mengikuti kajian kita. Pada beberapa ayat sebelumnya kan dijelaskan tentang bagaimana dalam dakwah yang terjadi pada diri Nabi Musa itu, yang dihadapi oleh Nabi Musa itu adalah musuh yang sangat berat. Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat yang ke-40. Ya, surat yang ke-40 ayat yang ke-41 dari kita lanjutkan. Terakhir ayat 40. Jadi pada dasar kajian kita sebelumnya, dalam dakwahnya Nabi Musa begitu berat dia berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid di hadapan orang sangat berat untuk dihadapi, yaitu Tagut. Tagut itu siapa maksudnya sana itu? Adalah Fir'aun. Taugiyah. Tagut itu kaitan dengan Taugiyah, melampaui batas. Jadi Tagut itu orang yang melampaui batas perbuatan dan pekerjaannya. Siapa maksudnya? Adalah Fir'aun. Ya, di tengah-tengah keganasan dan kejahatan Fir'aun itu,
ternyata ada orang secara diam-diam dia beriman kepada Allah. Orang ini kemudian secara diam-diam mengejar orang-orang sudah berada dalam tekanan dan intimidasi daripada Fir'aun supaya mereka beriman kepada Allah. Tapi secara diam-diam dilakukan, ya, secara diam-diam dilakukannya, diingatkannya. Kaumnya itu yang sudah banyak terpesona dan sudah banyak berada dalam cengkeraman Fir'aun. Jadi terlihat bahwa dalam sejarah itu tetap ada saja orang yang berupaya untuk menegakkan kebenaran. Cuma karena berhadapan dengan sesuatu yang seperti kita sebutkan itu, maka banyak penghalang, tapi tidak menghentikan semangatnya untuk selalu berdakwah. Dan itu kan, nah sekarang kita lihat ya, pada ayat yang ke-41 masih diungkilkan, masih kita temukan pada ayat-ayat itu tentang perjuangan berat dari orang yang beriman secara diam-diam itu untuk mengajak kaumnya. Ya, nah, kita lihat ayat 41, kita baca dulu sampai ayat 50. Ya, kita tadaruskan saja, kita meratalkan saja penting-penting, ya. Bersama saja kita baca dulu ya. Ya. Sudah ketemu ayatnya? Ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل
فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتهجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى وقالوا فأتوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق Allahul Azim. Semoga bacaan kita menjadi amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita lihat ya tarjihnya. Pada ayat 41 ini kita terjemahkan, dan wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada keselamatan, tapi kamu menyeruku ke neraka. Sehingga kita penjelasan tadi kan, di tengah-tengah kaum Fir'aun itu, di tengah-tengah ada orang yang beriman kepada Allah, dan dia secara diam-diam berupaya untuk membawa kepada kebenaran, kepada jalan Allah. Tapi apa yang dihadapinya? Tetap saja pada ayat ini katakan ada seperti sebuah pertama, bagaimana ini? Kemarin kita kan, kita bawa orang kepada kebaikan, jangan lakukan itu,
itu tidak baik bagimu, tapi dia tetap menempuh jalan yang tidak baik itu. Lalu bagaimana kau ini? Sudah dibawa kepada kebaikan, sudah jelaskan begini, tapi tidak mau. Kamu tetap saja menempuh jalan yang buruk. Jadi tergambar ada sebuah kekecewaan pada orang itu kan. Kita dalam hidup keseharian sering begitu dulu. Ya. Jangan lakukan itu akan merugikan dirimu. Ini lakukan. Tapi tetap saja kita akan menemukan di dalam apa yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan itu ada saja orang tidak peduli. Jadi sama dengan apa yang dialami oleh kaum yang ini sudah berbuih dia dalam berdakwah, sudah berbuih mengingatkan, tapi dalam tantangan dakwah itu tetap saja ada orang melengah. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, tapi kamu menyerukan ke neraka, dibawa dia kepada baik, justru kita pula ditariknya kepada yang buruk. Tantangan kita buruk. Ya, apa yang terjadi pada seseorang yang ada pada masa Firaun ini kan, kalau kita bawakan pada konteks kehidupan kita, bahwa dalam menegakkan kebenaran, ya, itu banyak tantangan. Ketika kita akan melakukan sebuah perubahan, pasti banyak rintangan. Ya, dan itu terjadi pada waktu itu. Di antara rintangan dan tantangan apa? Kita mau membawa dia ke kanan, dia justru menarik kita ke kiri. Itu kita hadapi dalam sehari-hari. Ya, itu yang terjadi. Ya, begitulah sifat kita manusia. Sudah jelas ini jalan yang lurus, dibawa ke sana, tapi ada yang lengah-lengah saja, pura-pura tidak tahu saja. Bahkan dia boleh mengajak kita ke sini, padahal sudah jelas itu salah. Tapi apa yang bisa kita pahami di sini? Kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan seseorang ini, dia tidak berhenti, terus ya mengajak kaum itu, menyampaikan kepada mereka kalian sudah sesat jalan, menyampaikan kepada kalian ini jalan yang baik, tempuhlah jalan ini, kalian akan selamat. Tapi tetap saja. Jadi kesimpulannya, dalam kita menyampaikan sebuah gagasan, ya, kadang-kadang gagasan kita kalau itu benar, ide kita benar, tidak selalu segampang itu orang mau menerima. Ya kan? Tidak gampang. Tapi kita tidak boleh putus asa. Ya, seperti orang ini tetap ya, walaupun dia begini kalian ini, aku bawa kepada kebaikan, justru kau mulai aku kepada keburukan. Tapi dia tidak berbuat. Coba kita lihat pada ayat 42 dialog itu. Mengapa kamu menyeru agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu kepada beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mampu. Ya, jadi yang dihadapi apa? Yang dialami apa? Tantangan. Justru dia yang ditarik, ditawarkan. Ayat ini tentu dalam Al-Quran tidak hanya sekedar menjelaskan peristiwa telah lalu pada masa lalu itu, tapi ini juga secara tidak langsung mensyaratkan betapa beratnya dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan, Nabi kita dalam menegakkan. Karena Nabi kita itu dalam berdakwah, dakwah Islam persis berada di tengah-tengah kondisi yang sangat berat dan sulit. Yang dihadapi oleh Nabi dalam dakwah itu apa? Menghadapi cara berpikir manusia yang sudah maju di zamannya, tapi lemah dalam masalah keyakinan dan keimanan. Mereka jahiliyah. Jahiliyah itu dalam bidang apanya? Sistem keyakinan, kepercayaan, masalah akidahnya. Itu adalah Nabi. Ya, Nabi berada dalam dakwah itu di tengah-tengah himpitan yang luar biasa. Ya, kalau Nabi Musa menghadapi kaumnya, yaitu dengan penguasa penuhnya adalah Fir'aun, Nabi justru menghadapi yang lebih banyak lagi. Tidak satu orang, banyak orang dihadapi oleh Nabi. Ya, banyak orang. Jadi secara tidak langsung ayat ini menguatkan bahwa dalam sebuah dakwah seperti dakwah Nabi banyak tantangan itu. Ustaz, Ya. yang dilihat
tahukah atau ilmukah? Kira-kira. Jahiliyah itu sebetulnya kan ke sifat, ke perilaku. Jadi jahiliyah itu adalah perilaku orang ketika itu erat dengan kebodohan. Tapi kebodohan itu tidak pada kebodohan, ketidakmengertian satu sama lain. Tapi mereka tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu ya. Kalau orang sudah tidak mau membedakan baik dan buruk, berarti orang cerdas atau bodoh? Bodoh. Dia tidak menerima kebenaran. Jadi kebodohan itu dikaitkan dengan tutupnya logika dan pikiran mereka menerima sebuah kebenaran. Kebodohannya di situ. Ini jangan dulu tahu, tapi dia tidak mau. Jangan dikira mereka orang-orang jahiliyah itu tidak tahu siapa pencipta langit dan bumi. Ya. Kalau kau tanya mereka Muhammad, surat yang kamu dia, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau menerima itu. Kebodohannya di situ, kejahiliannya di situ. Jadi tidak ada kehidupan sehari-hari. Kalau itu kepada mereka berdagang itu luar biasa mereka. Jadi begitu ya. Jadi ketika orang yang mengajak kepada kebajikan yang ada di zaman dulu, zaman Fir'aun itu, justru dia mendapat tantangan sebaliknya. Mengapa kamu menyeruku agar kafir akan menyeruku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu, sementara aku tidak punya ilmu? Tidak itu maunya. Namanya orang yang beriman kepada yang berawal. Tapi oleh kaum itu justru dia pula yang ditarik. Jadi magnetnya. Jadi kalau kita bawakan ke dalam kehidupan kita ini, ya sering kita temukan seperti itu. Ya, sekuat-kuat itu dakwah dan perjuangan kita, tapi sekuat itu pula tantangan akan kita hadapi. Tapi kita tidak boleh patah semangat. Nah, masih dijelaskan di situ, sungguh pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Ditekankan terus, disampaikan betul ya oleh orang yang beriman tadi ya, bahwa apa yang dibawanya, yang diserukannya kepada dirinya itu tidak benar. Tidak ada gunanya di dunia akhirat itu. Yang berguna bagi dunia akhirat itu adalah beriman kamu kepada Allah. Ya, hiduplah dengan keyakinan yang benar. Karena ditegaskan betul di sini, sesungguhnya orang yang melampaui batas akan menjadi penghuni neraka. Begitu dia. Kalau hidup kita ini melampaui batas, tidak ada lagi batas baik dan buruk, kamu akan menjadi penghuni neraka. Begitu dakwahnya orang tadi. Tapi tetap saja yang diterima apa? Apa yang diterima? Penolakan.